Padahal Nabi kita menjelaskan rinci tentang Dajjal ini, serinci-rincinya. Mari kita dengarkan Tamim Ad-Dari di dalam hadis Imam Muslim, menceritakan hadis oleh Fatimah binti Qais. Tamim Ad-Dari masih Kristen ketika itu ya, dan dia adalah seorang kapten kapal. Dia punya 20 anak kapal yang pada waktu itu di laut Yaman, laut itu mengamuk, hujan lebat, langit sangat gelap, petir menyambar, angin kencang pun sangatlah dahsyat. Kami tidak mampu mengendalikan kapal kami dan kami terdampar di sebuah pulau di laut Yaman. Di malam hari kami tunggu sampai besok pagi. Besok ketika hari sudah terang, kami pun turun dari kapal masuk ke pulau itu. Saat di pulau itu kami berjumpa dengan seekor binatang berkaki 4. Tubuhnya tinggi dan besar, bulunya sangat tebal, hitam. Saking tebalnya bulu binatang ini, kami tidak mampu membedakan mana bagian depan kepalanya, mana bagian belakangnya. Kami takut melihat binatang ini, apalagi ketika binatang itu menyapa kami. Kami fikir dia adalah jin betina di tengah hutan di pulau laut Yaman. Kami lari. Kami dicegat oleh binatang itu dan berkata, kalian gak usah takut dengan saya. Saya adalah Al-Jassasah. Lalu hadis ini oleh para ulama ahli hadis digelari dengan sebutan hadis Jassasah. Hadis ini sahih Imam Muslim. Binatang ini berkata, apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, iya. Bagus, saya adalah Jassasah. Arti Jassasah itu adalah mata-mata. Sudah lama menanti-nanti kedatangan Arab, orang Arab masuk ke pulau ini. Pergilah kalian ke kuil tua sana. Ada seorang lelaki yang sudah sangat lama menanti-nanti kedatangan orang dari Arab. Dia ingin mengupdate berita terbaru. Kami pun lari menuju arah ke kuil tua itu. Sesampainya di sana, kami tercengang menyaksikan pemandangan yang sangat menakjubkan. Seorang lelaki bertubuh gompal tergeletak di lantai, kedua kakinya diikat dengan rantai besi yang teramat besar dan berat, dan rantai itu langsung terhubung dengan tangannya, juga terikat dengan rantai besi yang sangat berat dan besar itu, langsung terhubung ke lehernya dan dibelenggu. Laki-laki itu tidak mampu bergerak. Kami merasa kaget melihat laki-laki ini gompal, Pak. Dan laki-laki itu berkata, kalian semua tidak usah takut, saya tidak akan bisa menyakiti kalian. Saya sedang dilumpuhkan dan terikat seperti ini saat ini. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, benar, kami dari Arab. Apakah di Arab sudah muncul seorang nabi atau yang mengaku nabi, ummi, namanya Ahmad atau Muhammad? Kami menjawab, sudah. Nampak gembira wajah laki-laki yang terikat ini. Ya, kalau begitu sudah dekat masa. Dia bertanya, dijawab, dia bertanya. Nah, di antara pertanyaannya, 3 ini yang ditanyakan, dan ini penting untuk diingat. Ini adalah tanda laki-laki ini akan keluar. Dalam perjalanan panjang ke Yaman itu, sekelompok orang ini bertemu dengan makhluk yang bertanya, dari mana kamu berasal? Kami datang dari Jazirah Arab. Apakah Nakhlu Baisan masih berbuah? Maka mereka menjawab, ya, Nakhlu Baisan masih berbuah. Sampai masanya nanti Nakhlu Baisan, buah korma yang ada di negeri Baisan, akan mengering. Saat itulah Dajjal tak lama akan keluar. Apakah hari ini Nakhlu Baisan masih berbuah? Masya Allah, tabarakallah, wal'iyadzubillah. Allah menunjukkan kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW. Nakhlu Baisan hari ini berkurang, bahkan sebagiannya mati, pokok-pokoknya mengering. Bagi sesiapa yang tak percaya, pergilah ke Baisan, menyaksikan bagaimana batang-batang korma Baisan mengering dan mati. Padahal dulu semua mereka memakan buah korma ini seperti korma yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian dia bertanya, bagaimana dengan Buhairah Tawariyah? Buhairah, danau seperti Al-Bahrul Mayyit, letaknya di Palestin yang sedang dijajah oleh Israel laknatullah alaihim. Lalu mereka bertanya, apa yang terjadi dengan Buhairah Tabariyah? Masih adakah airnya? Maka orang-orang Arab ini menjawab, ya, airnya masih lagi banyak. Nanti sampai masanya ia akan mengering. Saat itulah Dajjal akan keluar. Subhanallah, Masya Allah, hari ini terjadi kekeringan yang luar biasa. Persediaan air Israel diantaranya adalah dari Buhairah Tabariyah, Danau Tiberias
itu sekarang sedang mengalami kekeringan yang luar biasa. Masih lagi ada sebagiannya air, tapi tanah-tanah yang menonjol ke atas sudah seperti pulau-pulau kecil di atas danau. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga tentang Ain Zaghar. Ain, mata air, Zaghar, yang ada di tepi Bahrul Mayyit, Jordan, yaitu laut mati. Tempat dulu Allah pernah menurunkan azab. Ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atas turun ke bawah, bagian bawah naik ke atas. Amtarna 'alaihim hijaratan, kami hujani mereka dengan hijarah, batu, min sijilin mandud, dari tanah liat yang terbakar. Kaum Sadum, atatuna rijala syahwatan min dunin nisa, mengapa kalian mendatangi lelaki bersyahwat padahal ada perempuan? Mereka sudah melakukan perbuatan itu. Dan sekarang sejarah berulang, musim berganti. Memanglah dunia ini panggung sandiwara, isinya itu-itu saja. Masa berubah, tapi isi dunia tetap itu-itu juga. LGBT yang dulu pernah menjadi laknat, hari ini merajalela, berbahaya, penyakit yang tidak ada obatnya, hari ini pun datang lagi kembali. Di ujung tepi laut itu, laut mati itu, ada air tawar bernama Ain Zaghar. Bila nanti dia masih adakah Ain Zaghar itu? Mereka menjawab, masih. Masih tawarkah airnya? Masih. Nanti sampai masanya Ain Zaghar akan tersumbat. Dan hari ini terbukti 3 tanda yang ada dalam hadis riwayat Fatimah binti Qais terbukti dengan nyata, dibahas oleh para ulama. Tidak hanya pada ulama yang alim dalam masalah Quran Sunnah, tapi juga alim saintifik, mengerti tentang arkeologi, mengerti tentang astronomi. Mereka sudah kajikan masalah ini dan mereka percaya bahwa kejadian yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, kita beriman dan percaya kerana ia bicara bukan kerana pikiran dan hatinya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak memperturunkan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala.